slide, saya bacakan dulu biodata beliau. Nama lengkap Bapak Dr. Raditya Jati, SSI, MSI. Tempat lahir di Yogyakarta, 8 Oktober. Ya, sebentar lagi ulang tahun ya, Pak. Kemudian beliau dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Geraha BNPB, tempat tugas alamatnya di Jalan Pramuka, Kafling 38. Pangkat golongan beliau pembina utama muda 4C. Pendidikan terakhir doktoral. Materi yang akan disampaikan adalah tentang penguatan strategi komunikasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nomor telepon 0812 9088 2785. Baik, kepada Bapak Raditya, waktunya sampai 2 jam ke depan. Paparan berikut dengan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik, kepada Bapak Raditya, disilakan Pak. Terima kasih Ibu Mary, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas undangan dalam mengangkat isu masalah komunikasi publik ini. Jadi ini suatu kesempatan yang sangat bagus sekali untuk berbagi masalah komunikasi ke publik. Yang kedua, mohon maaf Bu Mary, mungkin saya nggak bisa 2 jam, izin. Jam 12 sudah ada acara, jadi mungkin izin 1 jam saja untuk bisa memberikan mungkin ya sharing ya, karena terus terang tadi kami mendapatkan juga pencerahan banyak juga dari Pak Risang, dan ini salah satu ajang untuk kita belajar. Jadi terus terang Bu Mary, saya ini baru 2 bulan lebih jadi Kapus Tim Komunikasi Bencana. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang apa yang telah kita lakukan. Dan posisi di BNPB, BNPB di sini adalah sebagai anggota dari tim gugus tugas yang mungkin hari ini sudah berubah strukturnya terkait dengan komunikasi publik, yang koordinatornya adalah dari Kementerian Kominfo, kemudian ada dari KSP, dari pariwisata, dan kami mendukung semua dalam hal praktikalnya. Baik, kita mulai, izin Bapak Ibu, kami memulai untuk memberikan gambaran apa yang telah dilakukan oleh kita semua di BNPB, tapi sebetulnya bukan hanya BNPB di sini, kita semua belajar bersama dengan Kementerian yang lintas sektor. Nah, ini judul yang kami sampaikan adalah strategi komunikasi. Kalau istilahnya sekarang adalah adaptasi kebiasaan baru, Ibu-Bapak sekalian. Jadi bagaimana produktif dan aman ini menjadi highlight yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, sekali lagi Ibu-Bapak sekalian, COVID ini akan berlangsung cukup lama, karena kalau tadi disampaikan juga Pak Risang menyampaikan maraton. Jadi memang ini betul, sampai saat ini memang belum ada vaksin dan ya istilahnya obat yang langsung bisa menyembuhkan, tapi intinya sekarang kita butuh beradaptasi. Istilah ini sebetulnya di dalam bencana kita sebut dengan living harmony with disaster. Artinya apa? Kalau misalnya kita bicara bencana alam atau natural hazard, misalnya gunung api meletus, ya kita tidak bisa menghindari gunung api itu karena memang kita berada di kawasan gunung api. Berarti kita harus bisa beradaptasi. Bagaimana kalau supaya kita saat gunung Merapi atau gunung api mulai meletus, kita melakukan evakuasi secara mandiri. Nah, ini sebetulnya konsepnya adalah bagaimana beradaptasi itu ya bukan berarti kita menyerah, tapi bagaimana kita paham dan kita tahu bahwa ancamannya itu di mana, risikonya itu apa, dan dampaknya apa bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi diri kita sendiri. Saya rasa itu yang bisa sebagai pengantar awal. Yang kedua, arahan Bapak Presiden kan jelas. Strategi komunikasi publik dalam penanganan pandemi ini secara masif menjadi gerakan nasional secara disiplin untuk protokol kesehatan. Jelas itu telah disampaikan, dan komunikasi secara partisipatif untuk membangun kepercayaan dan trust. Ya, saya rasa kuncinya adalah trust. Ya, masyarakat bisa percaya dengan pemerintah, dan kita juga harus bicara dari hulu ke hilir. Basisnya juga harus data saintifik. Jadi kita harus bagaimana ikut mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini ya bukan konspirasi, ya betul-betul merupakan suatu ancaman yang bisa
membahayakan. Next. Nah, ini komunikasi yang ya, kita perhatikan sekarang. Ya, ini jadi mungkin ini salah satu upaya bagaimana kita memutus mata rantai supaya tidak muncul keresahan sosial. Sebetulnya yang kita alami sekarang dari krisis kesehatan, kemudian muncullah krisis finansial, di mana muncul beberapa orang PHK. Ya, data terakhir kami mendapatkan 12 juta orang PHK, berarti sudah mulai ada krisis finansial yang bisa menyebabkan krisis ekonomi. Nah, artinya kalau sudah muncul krisis ekonomi, ya ini yang tidak kita harapkan. Kita harus putus mata rantai itu supaya tidak menimbulkan krisis sosial maupun political crisis. Dan ini peran komunikasi sangat penting sekali. Jadi kalau kita perhatikan belajar dari kejadian-kejadian yang lampau, risk communication, kalau kami di kebencanaan biasa sebut itu, karena memang kita bicara masalah risikonya. Jadi tidak hanya bicara ancamannya apa, tapi risikonya apa kalau itu terjadi pandemik yang berkelanjutan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, selama Maret, gugus tugas, Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan lebih ya, kami bergerak di media center, bergerak teman-teman, ada relawan, ada media sosial, banyak sekali yang sudah dihasilkan sebetulnya, dan juga informasi ini dari berbagai macam lini, bukan hanya dari televisi, tapi juga ada dari medsos, ada Instagram, Facebook, ya, Twitter, ya, setiap hari mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan dan melihat informasi yang kami salurkan ke berbagai media, termasuk juga media sosial yang sifatnya tidak mainstream, jadi itu juga sudah mulai pergerakan-pergerakan influencer dan seterusnya, itu ikut membantu sebetulnya bagaimana informasi yang benar. Ya. Jangan sampai informasi yang disampaikan ke masyarakat akhirnya membingungkan dan menimbulkan keresahan. Ini sebetulnya tugas fungsi utamanya adalah bagaimana informasi itu secara akurat dan sumber yang jelas itu bisa tersampaikan untuk menjadikan suatu semangat bagaimana masyarakat bisa tetap berada dalam keadaan yang baik. Ya, berikutnya. Nah, ini contoh saja sejak sampai bulan ini, ya ini followersnya semakin meningkat. Ya, kalau bisa dilihat, ya ini khususnya di BNPB kami juga link mirroring dengan COVID-19. Jadi dari hulu ke hilir informasi itu kami lebih banyak di hilir, khususnya di teman-teman di BNPB yang mengerjakan rilis media, terus memblasting ke sosmed, dan ini juga dibantu oleh pihak-pihak lain. Jadi artinya informasi ini akhirnya bisa didapatkan oleh masyarakat. Ya, tapi nanti kita perhatikan apa sebenarnya sasarannya kita melakukan komunikasi publik. Next. Nah, ini juga layanan publik. Ini ya sedikit kami menyampaikan, kami menggunakan jejaring media. Di situ kami punya sekitar 2.600 wartawan tergabung dalam media komunikasi, dan ada Wapena yang biasa disebut wartawan penanggung bencana. Ini sudah memang terbentuk sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi akhirnya kita bisa membangun jejaring itu, dan setiap hari, setiap sore, setiap malam, setiap kali ada kegiatan yang di gugus tugas, kami lempar semua informasi itu ke media. Akhirnya media juga akhirnya bisa memberikan informasi itu ke masyarakat. Ini salah satu cara bagaimana kita melakukan pelayanan publik dalam komunikasi. Selain itu ya kalau di BNPB sendiri kita punya diorama dan majalah, ini hanya sekedar memberikan informasi ke masyarakat bahwa informasi itu harus dengan berbagai lini. Ya. Nah, selain itu BNPB kita punya BNPB TV, ya, juga kalau Bapak Ibu teman-teman semua ikut mengikuti setiap sore ada siaran langsung dari media center, biasanya kami langsung streaming ya dengan TV Pool, dengan TVRI, Medcom, kemudian di BNPB TV itu bisa diikuti secara live. Masalah nanti ada beberapa acara yang mau diambil secara live oleh beberapa TV swasta, ya monggo saja, itu kebijakan dari masing-masing manajemen. Artinya kami di sini di gugus tugas sudah menyediakan sarana, saluran, kanal yang bisa disampaikan oleh
ke publik, baik itu streaming maupun bisa disampaikan melalui media mainstream, baik itu mainstream di televisi-televisi swasta maupun nasional. Dan next. Nah, ini contoh ya, kami di Media Center sekarang sudah mulai dengan Duta, Dr. Reisa ini juga membantu di gugus tugas sebagai Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Jadi sekarang kita punya program yang tidak hanya di Media Center, secara Media Center di lantai 1 BNPB, Geraha BNPB, tapi kami juga di lapangan. Ya. Jadi sudah berkali kita, satu contoh sudah di pasar, minggu lalu kita liputan ke lapangan Banteng untuk kegiatan olahraga. Jadi tips-tips simple, atau di perkantoran, dan hari ini kami sedang melakukan liputan juga untuk bagaimana menghadapi Idul Adha, bagaimana dalam hal pemotongan hewan korban dan melaksanakan sholat Id dan seterusnya. Ini harapannya nanti bisa terdistribusi ke masyarakat langsung. Artinya banyak cara yang bisa kita sampaikan ke publik melalui berbagai macam, misalnya tidak hanya melalui informasi yang disampaikan di media center, tapi kami langsung terjun ke lapangan dan melihat secara langsung. Misalnya minggu lalu kami ke pasar di Majestic, itu ya, salah satu pasar di Majestic itu mereka sudah melakukan pembatasan, misalnya disinfeksi, banyak yang dilakukan, termasuk arah jalan kakinya di gang-gang sempit itu, terus kemudian cara pembayarannya dan seterusnya. Artinya hal-hal tips-tips yang ringan yang langsung bisa diterima oleh masyarakat. Ini kami lempar semua melalui berbagai macam kanal dan saluran. Next. Nah, ini juga TikTok. Ini juga kami dibantu oleh TikTok. Waktu itu kita melakukan mudik online TikTok itu. Ya, jadi pesertanya lumayan tuh, ada lebih dari 300 miliar ya. Jadi saya rasa ini salah satu contoh media sosial dan juta, sorry, ini million ini. Terlalu ini ya, ambisius. Tapi memang begitulah, kita kadang-kala pengennya tuh sudah melakukan informasi. Nah, yang paling penting nanti yang harus kita ketahui, apakah informasi komunikasi ini merubah perilaku. Nah, ini mungkin nanti catatan komunikasi publik itu sebenarnya sasarannya apa. Setelah kita tahu berbagai macam saluran kita sudah lempar, sudah kita lakukan, dari berbagai generasi, termasuk TikTok ini kan sekarang lagi menjadi lifestyle-nya kita ya. Jadi saya rasa ini bagus sekali cara ikut mengajak mereka, jadi mengajak mereka, bahkan juga ada mungkin nanti challenging apa yang harus dilakukan. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebetulnya masalah pandemi ini kan bukan hal yang baru kalau kita belajar dari 100 tahun yang lalu. Ya. Kalau orang Jawa bilangnya ini tahun kembar, 2020, dulu 1919, dulu 1818, ya ini sedikit sejarah saja. Jadi sebetulnya belajar dari ini salah satu penulisnya juga setiap hari ada di sini. Jadi kami belajar bagaimana pandemik influenza ini, dan ternyata dari buku ini menyebutkan bahwa di Indonesia juga waktu itu Jawa Timur merupakan salah satu yang mempunyai nilai tinggi. Ya. Dan ini sekarang juga terjadi saat ini, saat COVID ini. Nah ini kan artinya kita harus berbasis budaya. Ya, jadi memberikan informasi itu berbasis budaya. Nah, 2 poster di sebelah kanan itu yang sudah kami lakukan. Sebetulnya ada 2 daerah lagi, nanti kami yang sekarang ini yang terkait ada di Gunung Kidul, kemudian ada di Kudus, ada di Sampang, satu lagi ada di Indramayu. Jadi ada yang berbahasa Jawa, ada yang berbahasa Sunda. Nah, ini dengan pewayangan. Dulu idenya adalah bisa mengumpulkan mereka, tapi karena ini masa COVID, akhirnya ditayangkan dalam televisi lokal. Dan ini juga melibatkan pemerintah daerah. Ada talk show-nya dengan bupatinya, terus ada wayangnya, terus kemudian ada tembang khusus COVID. Ini jadi saya rasa tembang-tembang ini yang saya rasa bisa ikut
menggugah khususnya masyarakat yang tataran tertentu yang memang suka dalam hal budaya. Nah ini memang yang harus kita angkat sekarang. Kita nggak bisa generalisir, centralize dari national government to localize dan langsung saja. Jadi memang peran pemerintah daerah, ya, saya rasa penting sekali. Termasuk Provinsi DKI ini saya rasa kesempatan bagus sekali bisa menyelenggarakan acara ini karena memang kunci utama sekarang di operasional dan taktikal itu ada di provinsi dan kabupaten kota. Next. Nah, Ibu Bapak sekalian, di awal mula kami memberikan informasi dulu, pertama adalah di rumah saja, dilarang berkumpul. Ini bulan-bulan Maret kalau masih ingat. Dilarang berdekatan, jaga jarak, isolasi mandiri, tunda mudik, tunda piknik, dan seterusnya. Sebenarnya tujuannya adalah behavioral change, kembali lagi. Komunikasi publik itu tidak berhasil kalau tidak ada perubahan perilaku. Ya, sekali lagi. Karena kalau kita lihat, sudah terbaca, sudah terfollow, sudah di-view, oke, bagus. Itu indikator yang memang meningkat ya. Jadi followernya meningkat dan seterusnya. Tapi sebetulnya yang kita inginkan adalah behavioral change. Itu sebenarnya sasaran utama. Bagaimana kita bisa menilai bahwa keberhasilan komunikasi publik itu terjadi secara signifikan. Jadi memang perlu ada pendataan. Next. Nah, ini alur kerja komunikasi publik yang awal mula. Ini nanti akan kita rubah sedikit karena menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Tapi saya rasa klaster-klasternya tetap sama. Yang jelas kita banyak cara, termasuk SMS Blast itu kalau Bapak Ibu setiap hari mendapatkan itu juga yang mengkoordinasikan dari gugus tugas. Setiap hari mendapatkan dari Telkomsel, Smartfriend, Excel, dan seterusnya itu mereka blasting setiap hari dan kita punya grup khusus SMS Blast. Call center, chatbot, ini kita juga ada. Ada websitenya, jadi websitenya ada di covid19.go.id, itu juga resmi dan lintas sektor juga. Nah, saya rasa kemudian mass media dan press conference ini setiap hari. Jadi setiap hari itu full, bahkan sekarang banyak yang ingin terlibat, termasuk juga sekarang junior dokter sudah masuk. Ya, jadi kemudian kalau Ibu Bapak sempat menyaksikan, setiap hari di sini full ya. Jadi jam 10 udah mulai, nanti jam 12 ada lagi, kemudian jam 2 kadang masih ada, terus jam 3, setengah 4 itu yang prime time yang selalu ditunggu oleh masyarakat, informasi dari Jubir dan juga Duta Jubir Pak Dr. Ahmad Yuryanto sama Duta Adaptasi Kebiasaan Baru Dr. Raisa. Nah, strategiknya itu diatur dan kami melakukan komunikasi publik memang berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi memang kita harus hulu ke hilir sekali lagi. Tidak hanya bisa kita bicara hilir saja, kita memberikan informasi, tapi harus ada yang jelas apa yang harus didiseminasikan. Dan setiap hari kita ada daily briefing. Setiap pagi kita mendapatkan informasi hasil dari filterisasi informasi yang muncul di media, dan kami sampaikan apa yang sebaiknya do and don'ts. Apa yang harus disampaikan ke masyarakat, menjaga kestabilan, menjaga keamanan. Dan misalnya, kemarin sore, Dr. Yuryanto menyampaikan pemanfaatan thermal gun itu aman. Contoh, karena apa? Sempat muncul berita yang mungkin bisa menimbulkan keresahan masyarakat masalah pemanfaatan thermal gun. Ini salah satu contoh yang memang kita harus antisipasi segera. Jadi berita-berita hoax yang kiranya, bukan hanya hoax, tapi mungkin berita yang sifatnya nanti bisa mengkhawatirkan dan kiranya belum ada kepastian kebenarannya, biasanya nanti kami juga akan berupaya untuk menangani. Nah, Kominfo di sini berperan penting memberikan informasi terkait dengan monitoring sosial media dan media. Jadi setiap hari mereka memantau dan memberikan informasi mana yang hoax, alasannya apa hoax, dan itu kadang-kala muncul di sosial media dan cukup kencang ya. Jadi ini yang diantisipasi. Memang sepertinya kita cuci piring karena padahal makannya nggak pakai piring, pakai daun. Ya artinya kita juga berupaya bagaimana meluruskan informasi itu di gugus tugas. Tapi memang ini pekerjaan yang cukup banyak. Nah ini harapannya di level provinsi dan kabupaten kota mekanismenya sama supaya
strategic plan-nya itu jelas, langsung turun ke level RT RW. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini contoh perubahan perilaku dari beberapa survei yang dilakukan. Jadi di sini bisa dilihat, di situ ada LSI dari DNIJA, dan kemudian ada UI juga melakukan, kemudian banyak universitas yang sudah melakukan, termasuk BPS. Ya. Jadi ternyata kalau kita lihat informasi yang sifatnya individu disampaikan ke individu untuk menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, berkerumun, itu rata-rata hampir semua masyarakat sudah paham bahwa itu harus dilakukan. Rata-rata ya. Kalau kita lihat udah di atas average, ya, di atas average. Artinya ini kan menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku. Nah, ya, apakah kita cukup puas dengan ini, Ibu Bapak sekalian? Nah, nanti mohon masukannya. Ini nanti kita bisa diskusikan. Next. Nah, ini perilaku yang berkorelasi dengan tingkat pengetahuan. Contoh misalnya waktu ada penindakan untuk kendaraan, travel waktu itu harus mudik dan sebagainya, kendaraan yang perintah putar balik, berita hoax berhasil diidentifikasi. Coba dilihat itu ada berapa ribu, 137.000 lebih kasus berita hoax. Ya. Artinya, ya memang kita harus bisa sortir diri sendiri sekarang. Sekarang filternya di masyarakat, di individu, nggak bisa hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Jadi kita berharap semua masyarakat betul-betul dapat memfilter informasi yang didapatkan dari media ataupun media sosial. Jangan buru-buru langsung ditekan, di-forward, terus disampaikan ke WA Group. Nah, itu kan biasanya orang percaya lebih ke WA Group daripada pemerintah, kadang-kala, karena percaya itu adalah kumpulan teman-teman mereka. Nah ini kami mohon juga Ibu Bapak sekalian bisa mengendalikan diri ya supaya jempolnya tidak terlalu ini ya, harus hati-hati dulu informasi yang didapatkan, karena bisa dilihat kami menyampaikan di covid19.go.id juga ada khusus layanan untuk melihat berita itu hoax atau tidak. Silakan itu diakses saja, nanti bisa kelihatan. Nah, jadi memang sudah mulai ada korelasi antara tingkat pengetahuan untuk perilaku. Next. Nah, Ibu Bapak sekalian, sejak Maret sampai sekarang itu kita punya tim gabungan lintas lembaga yang sifatnya memang itu masih ya keluar dari, kadangkala memang keluar dari apa yang harus menjadikan kegiatan rutinnya dan memang harus segera dilakukan. Nah, kemudian pendekatannya crisis communication, jadi segera, ini krisis, ini responsif, ini harus disampaikan ke masyarakat dalam hal penanganan. Kemudian pendanaan terus terang waktu itu ya yang apa adanya, yang kita punya banyak yang pro bono, relawan, banyak terlibat dan tanpa biaya. Nah, ke depan, kondisi ke depan itu memang harus dedicated, harus masif, harus terstruktur. Bahkan ini bukan hanya di pusat harusnya, nanti di tingkat provinsi pun harus punya tim yang solid, tim yang betul-betul tahu strategi untuk menjangkau seluruh kanal komunikasi dalam berkoordinasi secara pentahelix. Pentahelix, sekali lagi nanti ada slide-nya khusus, tapi intinya bahwa semua harus terlibat, bahkan sampai tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama. Ya. Banyak tokoh-tokoh yang memang menjadi panutan kita yang bisa menjadikan saluran komunikasi, menyampaikan masalah komunikasi risiko ini. Nah, kalau kita udah bicara risiko, artinya kita mempunyai upaya apa, kapasitas apa yang bisa kita lakukan bila mana terjadi pandemik ini yang secara berlanjut terus. Jadi kita harus bagaimana beradaptasi, bagaimana kapasitas kita meningkatkan untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, ini pendekatannya harus ke arah sana, bukan hanya bicara bagaimana penanganan responsif saja. Kemudian harus ada pendanaan yang sifatnya strategis. Nah, ini saya rasa pendanaan tidak harus dari APBN, bisa juga dari masyarakat, swakelola, dari dana masyarakat, atau masyarakat inisiatif sendiri, berkomunikasi. Saya rasa banyak cara, pemerintah daerah saya lihat sudah banyak yang mempunyai inisiatif-inisiatif yang cukup bagus. Ya. Jadi dengan slogan, logo, misalnya Jawa Tengah cedak ngeplak, ya, itu salah satu contoh yang sangat mudah dan nggak perlu biaya. Artinya Joko Tonggo misalnya yang dilakukan di Jawa Tengah misalnya. Ini contoh-contoh yang sifatnya yaitu komunikasi yang langsung kena dan orang merasa, oh itu bahasa yang sangat mudah dipahami dan tahu. Next.
Nah, Ibu Bapak sekalian, ini contoh, kami punya $1 save $7. Itu adalah salah satu upaya investasi dalam upaya mengurangi risiko bencana. Kalau dulu kami bicara bencana, misalnya contoh, rumah yang dibangun di kawasan risiko tinggi terhadap gempa bumi. Kalau bangunannya dia melakukan investasi yang lebih baik untuk infrastrukturnya, artinya dia akan lebih tahan terhadap goncangan gempa bumi. Contoh, berarti investasinya seperti apa? Kami pernah bertanya kepada ahli peneliti Profesor Witi yang mempunyai konsep tentang bangunan tahan gempa. Nah, itu investasi dengan nambah misalnya 5-10 juta untuk struktur dan besi-besinya, itu bisa memperkuat bangunannya. Nah, tapi seringkali kita, masyarakat, udahlah pakai besi yang lebih kecil aja, tidak perlu yang sesuai dengan ukuran, atau lebih baik uangnya untuk fasadnya, atau untuk tegelnya, atau untuk catnya, atau untuk perbaikan yang lain. Artinya, akhirnya dana itu bukan untuk investasi, tapi lebih banyak untuk bagaimana penampakan rumah itu bisa lebih kelihatan indah. Tapi kalau kita perhatikan, justru investasinya itu harusnya di strukturnya. Nah, ini kami melihat beberapa kasus kegempaan. Jadi, jangan salahkan gempa buminya. Gempa buminya tidak salah. Karena yang mematikan justru malah bangunannya, infrastrukturnya. Jadi kalau kita lihat kejadian gempa bumi di tempat-tempat yang ada di Indonesia, khususnya itu penyebabnya karena infrastruktur atau struktur yang roboh akhirnya menimpa masyarakat, manusia akhirnya meninggal. Dan ini akhirnya menimbulkan korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur kritis, dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil konsep kebencanaan ini masukkan dalam pandemik, ini saya rasa bagus sekali. Karena apa? Konsep kita melakukan penanganan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan masyarakat, ini investasi sebetulnya. Pendidikan kita itu investasi. Investment is not only spending the money, jadi tidak hanya mengeluarkan uang saja, tapi sebetulnya bagaimana investasi itu benar-benar bisa memperkuat, meningkatkan kapasitas masyarakat, karena sekarang ancamannya jelas. Kalau di Gunung Merapi atau Gunung Api, jelas kelihatan gunungnya. Tapi sekarang ancamannya siapa? Ya, di antara kita sendiri yang membawa ancaman itu. Karena kita sendiri yang membawa virus itu. Berarti ancamannya ya manusia itu sendiri. Kalau kita udah tahu, ya kita mulai jaga jarak, cuci tangan, ya, termasuk menggunakan masker, itu salah satu bentuk pencegahannya. Jadi ya barrier pertama memang harus ada di masyarakat atau di individu. Next. Nah, ini yang kami sebut tadi dengan pentahelik. Jadi, di situ ada pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, komunitas. Semua itu harus bergerak. Dalam hal apa? Ya, harus melakukan hal-hal yang sifatnya produktif. Ya. Jadi, ini masih menggunakan norma, ya, bukan baru, normal baru, tapi sosial budaya itu norma. Jadi nanti orang akan secara sendirinya terdata dan kemudian orang menggunakan masker di mana-mana yang mungkin saat ini masih dalam hal transisi. Ya, akademisi melakukan kajian-kajian data, fakta. Ya, kita terima kasih pada akademisi yang telah melakukan penelitian-penelitian tersebut. Nah, memang kita kumpulkan, tapi ya perlu ada data dan perlu ada verifikasi, validasi, dan seterusnya. Media, ya ini terima kasih juga karena salah satu pintu melakukan pendidikan, pelatihan itu melalui media. Dan media punya peran penting dalam hal memberikan informasi. Nah ini terpilah sebenarnya sekarang dalam media itu adalah media sosial, media mainstream, dan juga media yang sifatnya online, dan seterusnya. Kemudian dunia usaha, saya rasa sudah banyak. Paling tidak mereka bisa menyelamatkan dirinya, atau mereka dalam karyawannya supaya tidak terkapar COVID ini yang biasa disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB atau sebagai Ketua Gugus Tugas, Bapak Letjen TNI Doni Monardo, jangan sampai kita terpapar oleh COVID dan jangan sampai kita terkapar oleh PHK karena COVID. Nah ini contoh berarti media dunia usaha paling tidak upaya apa yang harus dilakukan? Business continuity plan-nya seperti apa? Kalau di bencana kami ada istilah business continuity plan, risk transfer, risk insurance. Jadi itu muncul nggak dalam era COVID ini? Nah, ini kan bisa kita lakukan sebetulnya. Sejauh mana sekarang perusahaan bisa berkooptasi dengan ancaman ini supaya mereka tetap survive.
Nah, komunitas itu saya rasa yang paling penting sekarang, karena komunitas itu mendukung individu-individu ya dalam percepatan upaya untuk melakukan norma sosial. Misalnya mau ke warung nih, ternyata yang jual warung tidak pakai masker, banyak kerumunan, ya tidak jadi. Akhirnya social control yang dilakukan, social responsif yang dilakukan. Nah, nanti pemerintah yang melakukan secara strategis, secara komunikatif, kebijakannya seperti apa, itu ikut memantau bagaimana semua bekerja dengan bersama-sama dan bisa melakukan secara partisipatif dalam strategi komunikasi ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, perilaku strategi komunikasi yang diharapkan dalam perubahan perilaku ini ya selain pendidikan juga harus ada law enforcement. Nah, kalau kita bicara pendidikan, ini juga kita sudah mulai lakukan dan setiap hari kami melakukan edukasi sebetulnya. Sampai sebetulnya bagaimana edukasi itu sepenting apa sih sebetulnya kita menggunakan masker. Nah ini juga ada. Karena orang akan bertanya, terus kalau nggak pakai masker, kenapa sih? Misalnya gitu. Nah ini salah satu bentuk edukasi ke publik. Bagaimana kita harus memberikan kreasi yang kreatif ya supaya dapat dilakukan dan mereka mau menerima itu menjadi suatu kebiasaan yang baru. Ya, kemudian dalam law enforcement, ya ini bagus sekali kalau kita bisa melakukan, contoh pemerintah daerah bisa melakukan pembenahan atau mungkin tempat-tempat usaha yang sudah mulai bisa dibuka karena di kawasan zona hijau dan kuning yang relatif rendah dan tidak ada kasus, itu saya rasa bisa mulai melakukan, misalnya yang sektor-sektor yang misalnya memang bisa dibuka dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup bagus, tapi dengan jelas protokol kesehatan yang telah disepakati. Nah, pemerintah daerah bisa memberikan sertifikasi misalnya, oh tempat wisata alam ini sudah menyesuaikan. Nah, misalnya contoh kemarin Jawa Barat, misalnya di Kebun Raya, ya Pak Wali Kota menyampaikan, Kebun Raya bisa dibuka, tapi dengan catatan tadi, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, ada fasilitasnya, yang biasa mungkin 25 juta pengunjung, 25.000 pengunjung, mungkin jadi 5.000 pengunjung, jadi dibatasi, mungkin jadi hal-hal seperti itu yang saya rasa mungkin perlu real, bentuknya itu jelas, tidak hanya omong, tapi jelas ada enforcement-nya, enforcement tidak hanya menuntut orang, tapi juga memberikan solusi. Jadi contoh yang selalu disampaikan Pak Kepala atau Ketua Gugus Tugas adalah misalnya ada orang nggak pakai masker, ya kita harus siap masker. Ya, kita kasih aja masker itu ke orang itu yang tidak menggunakan masker. Ini contoh yang law enforcement yang betul-betul kita bisa lakukan secara sendiri dan itu langsung ke masyarakat dan langsung bisa ikut melindungi sekitar kita. Nah nantinya engineering ini akan terkait dengan bagaimana protokol, ini saya rasakan protokolnya cukup banyak. Ini ada protokol untuk restoran, protokol untuk hotel, protokol untuk olahraga di tempat terbuka, ya banyak sekali. Silakan nanti dilihat di Permenkesnya itu yang terkait dengan protokol. Nah harapannya semua ini menjadi suatu hal yang bisa merubah perilaku kita untuk dalam hal produktif dan aman ini. Next. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi outcome-nya apa? Healthy lifestyle, selalu masih ada connectivity, solidarity, ya, dan coexistence. Artinya apa? Berdamai itu bukan berarti kita mengalah, sekali lagi. Tadi disampaikan di awal, living harmony with disaster artinya kita ya bisa beradaptasi, ya. Dan ini yang salah satu yang memang kita harapannya ke depan, outcome-nya itu outcome, bukan hanya output, tapi benar-benar bisa merubah masyarakat menjadi yang lebih baik. Next. Nah ini jelas yang sekarang kita angkat, bagaimana jaga jarak aman, masker untuk semua, cuci tangan pakai sabun. Nah, ini gerakan-gerakan. Ya, di sini mengapa ada gerakan dan gerakan, ya? Bisa membedakan nggak antara itu? Yang satu pakai 1K, gerakan, yang satu pakai 2K, gerakan, ya. Jadi gerakan itu memang gerakan yang dengan 1K, ya memang itu gerakan yang dari kita sendiri, yang kita bisa melakukan itu sendiri dan kita, nah gerakan itu berarti kita menggerakkan Indonesia untuk semua melawan COVID. Nah, saya rasa dua hal ini yang harapannya pemerintah daerah bisa melakukan ya. Coba dikampanyekan ini masalah gerakan dan gerakan ini bisa betul-betul dilakukan. Next. Nah,
Ini contoh-contoh gerakan kampanye menggunakan masker, kita mengajak, ya mereka sudah mulai, ya. Ini harapannya kampanye-kampanye ini yang bisa dilakukan. Next. Nah, target memang kita harus punya timeline, tapi nanti terserah pemerintah daerah harus punya target. Misalnya perubahan perilaku, quick win-nya apa? Ya, quick win itu ya dalam waktu 3 bulan harus selesai apa, misalnya gitu. Medium term apa, long term-nya apa. Ini kita harus jelas sasarannya, targetnya, dan harus termonitor. Tidak bisa kita hanya melemparkan isu, melemparkan berita, tapi tidak memonitor apa yang dampak yang akan terjadi bila mana berita itu muncul. Ya, jadi harus berbasis pada knowledge, attitude, skill, semuanya harus jelas. Ya, kemudian mempengaruhi lingkungannya, bagaimana komunitas mulai mempunyai nilai-nilai tertentu dalam hal budaya, sosial budayanya, dan sampai ke public policy-nya. Dan ini, sekali lagi Bapak sekalian, terutama nanti yang di provinsi atau kabupaten kota, komunikasi bukan hanya di eksternal saja, tapi harapannya di daerah juga bisa internal, antar dinas, OPD. Ya. Jadi harus bagaimana mengkomunikasikan itu supaya komunikasinya bersatu, bersama, sama informasinya, narasinya tunggal, tapi pendekatannya bisa macam-macam. Tidak ada masalah. Yang penting sasarannya jelas. Apa targetnya? Misalnya perubahan perilaku dengan menggunakan masker. Itu dulu coba diangkat. Targetkan mungkin 3 bulan ke depan. Semuanya jelas. Kalau nggak punya masker, kasih. Nah ini internalnya juga harus sama. Komunikasi internal, gugus tugas internal di provinsi harus jelas, harus sama. Bagaimana mengkomunikasikan itu eksternal. Nah ini juga harus ke masyarakat seperti apa. Jadi disitulah fungsi yang harus betul-betul kita lakukan bersama. Nah, ini kami coba memperhatikan komunikasi publik itu harus jelas struktur. Capaiannya apa? Misalnya kalau media rilis, setiap hari ada media rilis, ada talk show, ada medsos, ada siapa yang bertanggung jawab di mana, siapa yang menjadi editorial board, siapa yang menentukan bahwa approval bahwa film itu bisa disampaikan ke publik. Jadi strukturnya harus jelas. Tadi kami sampaikan struktur yang di awal tadi, kelihatan bahwa siapa yang bertanggung jawab di mana, dan kami posisinya di mana. Nah, kemudian clarity, ini penting. Kalau perlu, informasi itu harus jelas, sampai anak umur 11 tahun itu paham. Papa, mama, jaga jarak itu seperti apa sih? Nah, kan bingung. Apakah jaga jarak itu jaraknya 1 tangan lengannya dia, atau 1 jengkalnya, atau 1 langkahnya. Nah itu kan harus jelas, clarity-nya, informasi itu harus jelas. Tidak bisa kita, ya mungkin pakai istilah social distancing, physical distancing. Tidak semua orang paham, jaga jarak aman. Aman itu seberapa? Nah ini kan harus jelas. Jadi kalau informasi itu harus bisa dipahami. Bayangkan anak 11 tahun harus tahu. Nah, jadi dan harus jelas sasarannya. Ya. Artinya gini misalnya, sasarannya selama ini, mungkin selama 3 bulan ini, yang lalu, informasi ke individu itu sudah cukup banyak. Ya. Ada jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu ke individu. Sasarannya individual. Tapi sekarang kita sudah mulai ke cluster, segmented cluster. Orang kalau ke pasar seperti apa? Ya. Orang kalau ke kafe seperti apa? Orang kalau nongkrong bagaimana? Apa ya masih boleh? Lebih dari berapa orang nggak boleh? Nah ini kan sekarang harus ada clarity yang menjelaskan bahwa sekarang kita sudah harus ada peralihan, shift paradigm, ya antara penjelasan ke individu, ke orang ke kelompok tertentu misalnya, atau pekerja di kantor, orang naik kendaraan, ini udah jelas transportasi massal misalnya, naik MRT, naik bis, itu bagaimana, jaga jaraknya seperti apa, orang naik pesawat, orang naik kereta api, jaga jaraknya seperti apa, harus menggunakan face shield atau tidak, harus seperti apa. Nah ini contoh-contoh yang harus jelas dan bahasanya itu dipahami oleh bahkan sampai anak-anak. Dan ini harusnya pendekatan social approach, bukan hanya top down saja. Dan ini saya rasa sudah mulai dilakukan, beberapa daerah saya rasa sudah melakukan. Kami kapan waktu lalu di Papua, di Jayapura menyampaikan juga mereka kalau yang nggak pakai masker dikenakan rompi. Rompi tulisannya apa kira-kira? OKB
OKB, orang kepala batu. Nah, ini kan jadi orang, wow, OKB ini ada orang kepala batu, nggak mau pakai masker. Nah, ini contoh. Sebetulnya itu social approach. Jadi nanti hukumannya hukuman sosial. Jadi ya mereka sendiri yang akhirnya, oh ya saya nggak mau pakai rompi OKB lah gitu. Nah, ini contoh-contoh pendekatan yang harus dilakukan. Nah, ini lewat aja, hampir sama. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai catatan akhir, sebetulnya perubahan komunikasi publik sekarang itu harus gimana? Kami menyimpulkan ada 5 yang harus ada perubahan dalam hal komunikasi publik. Harapannya nanti bisa diterapkan di provinsi dan di kabupaten kota. Yang pertama adalah terkait dengan informasi yang ditujukan ke individu, ke segmented cluster. Tadi kami sampaikan, kalau dulu disampaikan ke individu pakai cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, itu salah satu ke individu. Oke. Tapi sekarang udah segmented cluster. Bagaimana kalau di pasar? Ya. Ini contoh-contoh yang sebetulnya kita sudah masuk ke klasterisasi. Jadi masuk segmented, sudah harus tahu ke daily living, daily life, bagaimana adaptasi itu dilakukan secara baik. Dan sebetulnya, kalau kita lihat informasi yang dibutuhkan, orang itu masih exhausted, masih haus dengan informasi. Tapi kadangkala kalau dilihat, oh kok itu saja yang disampaikan ya. Nah, ini berarti ada yang salah dalam hal dosisnya informasi. Mungkin sekarang dosisnya sudah harus beralih sedikit, adalah bagaimana beradaptasi, melakukan kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin harus mulai digiatkan. Ini makanya individu ke segmented cluster itu tujuannya itu, supaya kita sudah mulai bergerak, beradaptasi, melakukan hal-hal yang sifatnya bisa membangun semangat, bisa membangun, tapi tetap menjaga kesehatan. Jadi itulah yang harus dijaga keseimbangannya, paralelisasinya di situ. Nah, kemudian yang kedua, yang selama ini mungkin dari pusat terus memberikan informasi, centralized. Tapi sekarang harusnya desentralisasi. Jadi kekuatannya sekarang harusnya di RT RW. Jadi kita nggak bisa lagi bicara kekuatannya itu hanya di pusat, terus pusat memberikan informasi apa, tapi kalau di RT RW tidak menerima informasi itu, ya mungkin informasi tidak akan sampai. Nah, ini makanya perlu sekali peran kuat dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk bisa betul-betul menurunkan ke local level. Jadi from global to local level itu benar-benar harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, perubahan apa? Paradigma apa yang bisa berubah? Ya, kalau dulu kita bicara hanya hilir saja, tapi kita harus bicara hulu ke hilir informasi itu. Hulunya apa? Ya ada data, data menjadi informasi, informasi menjadi suatu analisis, analisis menjadi knowledge, knowledge menjadi suatu strategi. Itu semua akhirnya hulu ke hilir akan terinformasikan masyarakat. Akhirnya masyarakat akan paham, oh ternyata kita bisa menjaga diri dengan cara 1, 2, 3. Nah itu kan ada hal-hal yang sifatnya ada datanya, ada informasinya, ada analisisnya yang bisa menjadikan suatu pengetahuan, dan itu diedukasikan ke masyarakat. Ini shift paradigm yang ketiga. Yang keempat, seperti kami sampaikan tadi, gerakan dan gerakan 2K. Ini memang harus ada, tidak bisa hanya kita dari bicara saja, tapi harus ada gerakan langsung di masyarakat. Harus ada membagikan masker contoh, atau langsung jelas. Misalnya mungkin Provinsi DKI sudah berupaya untuk melakukan membagikan masker, setelah fase itu tidak pakai masker baru ada denda misalnya. Contoh, itu kan suatu gerakan dan gerakan ya yang berbeda. Misalnya, terus mengajak anak-anak, mengajak, ya banyak hal yang bisa dilakukan ya. Jadi gerakan dan gerakan. Dan yang kelima, shift paradigm yang terakhir adalah bagaimana struktur komunikasi yang sifatnya campaign dan praktikal. Artinya, ya kita bisa ngomong, tapi secara praktek apa itu implementatif atau tidak. Ya, contoh tadi yang kami sampaikan. Misalnya kita bicara jaga jarak. Kalau jaga jarak nggak tahu ya kita, ya ini kan jaga jarak. Ini kan jaga jarak meskipun kita satu ruangan, atau jaga jaraknya seberapa. Nah ini harus ada praktek-praktek yang jelas, yang nyata, bisa membuktikan bahwa itu ada suatu perubahan. Nah ini shift paradigm yang saya rasa penting sekali, perubahan dari komunikasi publik yang sudah kami lakukan selama 3 bulan lalu,
sampai nanti ke depan harus mencakup 5 hal tersebut. Baik, saya rasa itu Ibu Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang bisa kami share ini tadi bisa memberikan manfaat, dan tentunya kami ingin mendapatkan masukan juga. Nanti kalau memang hari ini tidak ada waktu yang cukup, mohon kami bisa mendapatkan masukan dan bisa di-emailkan atau langsung ke staf kami yang sudah berkomunikasi, karena informasi ini sangat membantu kita nanti ke depan untuk membangun strategi komunikasi pasca 3 bulan ini setelah kami evaluasi. Dan kami berharap juga kerjasama dengan Promkes dan juga tentunya jangan sampai kita bekerja sendiri-sendiri kalau tersusun dalam suatu struktur. Jadi mudah-mudahan tetap satu komunikasi. Tidak apa-apa, caranya berbeda, tapi narasinya tetap tunggal. Misalnya ya menggunakan masker ya semuanya, bagaimana caranya menyampaikannya, itu salah satu cara. Tidak apa-apa, paling tidak kita bisa menjangkau semua lini. Saya rasa itu Ibu Mary, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan untuk bisa memberikan informasi dan berbagi dalam sesi ini yang sangat penting. Terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ya, baik, terima kasih Pak Raditya. Iya. Apakah ada pertanyaan? Boleh raise hand, Bapak Ibu para peserta? Atau ya, sudah ada? Ya, ini kebetulan ada pertanyaan. Menyambung dari narsum pertama, ya memang kita sengaja pasangkan Pak Risang dan Pak Raditya di awal ya. Jadi nyambung memang. Terkait enforcement, bagaimana penerapannya agar seluruh masyarakat tertib dengan 3M ini? Ya, gimana Pak? Silakan Pak. Langsung saja. Terima kasih Bu Mary dan terima kasih bagi yang bertanya tentang law enforcement. Memang dari dulu masalah law enforcement tidak mudah ya kalau kita lihat. Maksudnya bukan hanya masalah kasus pandemik saja, tapi semua hal lah. Sekarang yang sepele, yang mudah, yang mungkin baru saja kita bisa selesaikan adalah menggunakan helm naik kendaraan misalnya. Atau dilarang merokok di tempat umum misalnya, terus ada larangan. Sejauh mana itu bisa terkendali misalnya. Itu aja coba. Sejauh mana kita law enforcement di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia juga kendalanya adalah bagaimana law enforcement itu dilakukan secara baik. Jadi saya rasa sekali lagi bukan masalah pandemik saja, tapi law enforcement itu menjadi tantangan yang cukup berat juga bagi kita semua. Nah, mungkin kalau boleh mengusulkan nanti, mungkin di provinsi sebaiknya yang lebih kuat, bukan di nasional saja. Karena yang jelas di undang-undang kan ada, kalau di kebencanaan di pasal 70 atau 71 bahwa siapapun yang menghambat kegiatan kebencanaan bisa dikenakan sanksi. Artinya kan sebenarnya di undang-undang sudah ada. Ya. Tinggal sekarang turunannya di level praktikalnya seperti apa. Ya. Nah itu contoh yang sebetulnya sudah harus kita lakukan secara bersama-sama. Nah paling mudah, Indonesia atau budaya kita seperti apa yang bisa kita lakukan law enforcement. Tadi kami memberikan contoh masalah social engineering atau rekayasa sosial dengan bagaimana yang menilai itu masyarakat itu sendiri. Akhirnya ya mungkin denda mungkin akan memberatkan, tapi mungkin kelompok sosial, oh kamu nggak pakai masker, aku nggak mau kumpul sama kamu misalnya. Atau ada suatu pasar nggak pakai masker, nggak ada social distancing, nggak ada disinfektan, dan seterusnya, orang nggak mau ke pasar itu. Akhirnya pasarnya bangkrut. Nah, contoh itu kan sebenarnya law enforcement yang secara tidak langsung diterapkan oleh sosial, masyarakat, oleh masyarakat itu sendiri. Di sisi lain memang harus ada penegakan hukum dari segi penegak hukum dengan peraturan daerah yang ada. Saya rasa DKI kan sudah punya itu, misalnya tidak pakai masker kena denda berapa ribu rupiah itu kan, nah sejauh mana itu diterapkan. Nah, kalau saya rasa stick and carrot jelas ya, itu teorinya seperti itu. Tapi mungkin juga perlu kita kasih hadiah sekarang modelnya. Nah, misalnya, kalau yang mau melakukan informasi memberikan masker 10 orang mungkin dapat hadiah. Nggak tahu, ini kan hanya insentif disinsentif aja sebenarnya cara kerjanya. Seperti
anak kita naik kelas dikasih permen. Sebetulnya kan kewajibannya naik kelas. Kenapa harus dikasih permen? Nah ini kebiasaan dari dulu. Nah, ini memang kita harus sesuai dengan perilaku budaya kita. Yang kedua bisa dari budaya yang tadi kami sampaikan. Law enforcement juga bisa dari budaya. Mengapa? Contoh, kami lihat misalnya di Bali, contoh ya, itu juga kuat di Bedande, di Banjar, di desa. Mereka punya desa siaga misalnya. Nah itu kan menjaga bagaimana terhadap pandemi. Jadi kontrolnya, law enforcement-nya berbasis budaya, berbasis bahwa ada tingkatan tertentu ya berbasis Banjar itu, dan kelompok-kelompok itu melakukan enforcement-nya. Jadi contoh itu. Jadi saya rasa penguatan sosial budaya penting sekali. Di sisi lain ya memang harus ada penegak hukum yang ikut. Misalnya ada hotel yang buka atau restoran yang buka tidak sesuai dengan protokol kesehatan untuk menjaga jarak. Jangan ya kita bagaimana itu ya mungkin pemerintah sudah melakukan penilaian atau sertifikasi. Sampaikan buat teman-teman saya kalau saya ngomong pakai ini. Mungkin bisa dicontoh ini saya nanti saya ngomong di dengarnya normanya begitu. Hanya contoh mungkin di pemerintah kami ambil contoh yang cukup bagus itu dari Pak Bupati Banyuwangi ya. Beliau menyampaikan sertifikasi bagi usaha-usaha misalnya terkait dengan pembukaan warung, kafe itu. Jadi ada pembatasnya pakai mika gitu. Ya saya lihat itu benar-benar dilakukan oleh Pak Bupati. Kontrolnya itu. Nah, harusnya pemerintah daerah mulai kalau perlu ngasih bintang 3, 2, 1 nanti masuk ke at your fingertip. Oh, saya nggak mau ke pasar itu karena masih bintang 1, nggak ada social distancing, nggak ada pakai masker. Jadi yang melakukan kontrol sosialnya adalah masyarakat, bukan hanya pemerintah terus menindak. Tapi itu perlu juga. Tapi artinya social control saya rasa lebih manjur untuk Indonesia yang punya modalitas sosial yang cukup tinggi. Ibu Mary, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang lain, silakan. Juga masyarakat sendiri sebagai warga begitu ya Pak ya. Jadi akan lebih mendorong orang untuk ikut serta melakukan pencegahan ini. Ada lagi Pak, satu lagi, bagaimana cara komunikasi yang ini dari Puskesmas Pasar Bo. Bagaimana cara komunikasi yang efektif untuk meluruskan pandangan masyarakat yang sudah terlanjur percaya bahwa pandemi ini sebagai konspirasi. Berarti ini salah satu hoax yang mereka baca dan mereka mereka yakini gitu ya Pak ya, yang padahal ya keyakinan ini ada keyakinan yang salah gitu. Bagaimana caranya Pak untuk komunikasi yang efektifnya? Terima kasih, ini juga menjadi pertanyaan. Bulus dan secara dini Pak, Dermaga. Iya, terima kasih pertanyaan ini. Jadi memang penting karena sekali lagi kalau kita lihat banyak hoax, banyak informasi. Sekali lagi pertama, filter diri sendiri. Filter diri sendiri kami sampaikan tadi. Tolong ikutin apa yang muncul di covid19.go.id. Di situ ada beberapa counter masalah hoax. Ya, itu supaya yakin bahwa apa yang disampaikan itu bukan hoax. Yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat fakta data aja. Kalau ada yang meninggal, apakah itu konspirasi? Kalau ada korban jiwa, apakah itu konspirasi? Ya, lepas dari itu, dampaknya itu ada. Masalah konspirasi atau tidak konspirasi, nggak usah dipikirin. Kan ada dampaknya, ada korban jiwa. Sekarang bagaimana kita mencegah itu supaya tidak muncul korban jiwa, tidak menambahkan penularan. Ya, artinya kita tetap harus sehat. Nah, gerakan Germas ini kan salah satu cara bagaimana kita harus membudidayakan secara langsung. Apalagi puskesmas. Puskesmas itu ya ujung tombaknya di masyarakat. Ya, ujung tombaknya masyarakat harus jelas. Ya, jadi
bagaimana sekarang puskesmas, khususnya di level puskesmas ini benar-benar masyarakat paham apa yang terjadi dan bagaimana menjaga supaya tidak tertular. Itu kan cara contoh yang harus dilakukan, ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga, mungkin kita juga bisa melihat kasus-kasus ya yang terjadi dan klaster-klaster baru yang terjadi karena menghiraukan masalah ini, menghiraukan atau menyepelekan masalah penularan ini. Jadi kita lihat kalau kasusnya tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tapi juga ada juga yang remaja. Ya, bahkan kita tahu berita yang lalu ada satu sekolah yang terkena misalnya. Jadi artinya ini kan bisa terkena siapapun. Ya. Jadi berarti kan bukan suatu hal yang direkayasa. Ya, kalau kita menyetarakan antara konspirasi dan rekayasa. Ya, masalah konspirasi ya nggak usah terlalu dipikir. Sekarang kita lihat fakta aja dan pemberitaannya cukup banyak yang memberikan informasi bahwa ini nyata-nyata terjadi dan memang harus kita lakukan penanganan kesehatan terutama kalau di bidang kesehatan. Kalau di bidang pencegahan ya kita betul-betul harus melakukan pencegahan. Bahkan kalau tadi mitigasi artinya kita harus isolasi diri kita sendiri supaya tidak menularkan dan tidak tertular. Nah ini kan salah satu cara kita menjelaskan ke masyarakat bahwa faktanya di lapangan ada korban jiwa, ada warga terdampak, ya, ada kejadian peningkatan korban dan ada kerugian sosial ekonomi yang tadi disebut dengan terkapar karena PHK. Intinya, ya ini bukan konspirasi, sekali lagi. Kembali ke Bu Mary, terima kasih. Oh ya, baik. Kita di sini ada hadir PKK Provinsi DKI Jakarta. Boleh dari PKK Provinsi DKI Jakarta bisa langsung menyampaikan sesuatu informasi kepada para peserta dan kepada narasumber kita. Silakan dari PKK Provinsi DKI Jakarta. Ya, dari Provinsi DKI Jakarta, silakan. Dibuka dulu panitia. Silakan dibuka, di-unmute dari PKK Provinsi DKI Jakarta. Sudah? Ya. Silakan untuk menyampaikan informasinya kepada para peserta kita dan kepada narasumber. Panitia gimana? Sudah? Ya, kepada Ibu PKK disilakan untuk membuka mic-nya. Panitia? Dari panitia gimana? Ya, sambil menunggu mungkin ya, kita ini saja, ada kebetulan pertanyaan lagi nanti boleh dari panitia apabila sudah bisa dibuka mic-nya dari Ibu PKK. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Dari Jakarta Utara, namanya Ibu Heni, bagaimana cara mengatasi kedisiplinan masyarakat yang sepertinya sudah mulai lemah dalam menjalani protokol kesehatan? Perlukah dukungan dari penentu kebijakan wilayah atau hanya dari social control saja, Pak, katanya? Silakan, Pak. Terima kasih, pertanyaannya cukup menarik dan saya rasa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara, Ibu Heni ya. Jadi ini saya rasa menjadi penting, bahkan mungkin di sekitar kita seperti itu. Nah, pertama mungkin dari penyadaran sekali lagi, ini memang harus menjadi mindset. Mindset dan bisa dikatakan sebagai kesadaran kolektif. Ya. Bagaimana membangun kesadaran kolektif itu kan berbagai macam cara. Kita belajar tidak hanya dari kasus pandemi kesehatan saja, tapi mungkin juga dari hal-hal yang lain, dari kebiasaan yang tadi kami sampaikan. Misalnya
dilarang merokok, kemudian menggunakan helm, kemudian apalagi misalnya. Nah itu sebetulnya kontrolnya itu kan di level masyarakat sebetulnya. Kalau kita perhatikan, selain diri kita sendiri yang bisa mengontrol, ya masyarakat yang bisa mengontrol. Selain itu, pemerintah daerah ya juga harus mengeluarkan sesuatu instruksi atau keputusan atau peraturan yang entah itu perda atau pergub atau perwali atau perbub, apapun yang sifatnya memang itu bisa mengatur upaya itu. Jadi ada legal formatnya, ada legal bindingnya. Nah, dari situ penegakan hukum bisa dilakukan. Tapi dari segi kesadaran itu kan kadang-kala kalau belum terkena kita tuh belum sadar. Benar nggak itu? Masyarakat atau manusia itu kalau belum misalnya jaga kesehatan, setelah sakit baru terasa, aduh kok sakit ya. Oh kemarin minum es, padahal sepele minum es. Karena udah tua ya. Jadi pengennya yang angkat-angkat aja. Jadi misalnya, wah minum es dikit aja sekarang udah sakit tenggorokan misalnya. Berarti kan rentan, itu kan istilah rentan. Yang bisa ngukur kerentanan itu siapa? Saya nggak bisa mengukur kerentannya Bu Mary, saya nggak bisa mengukur kerentannya Bu Heni yang ada di Jakarta Utara. Yang bisa mengukur ya kita sendiri. Nah, kita sendiri yang bisa mengukur kerentanan itu, akhirnya kita sendiri yang bisa mengatur apa yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu kendala yang sering kita tidak lakukan adalah bagaimana, atau tantangan bukan kendala, adalah mengingatkan sesama. Ya, mengingatkan sesama. Kok nggak pakai masker? Atau ya, kalau nggak mau ya malah berantem nanti, takut khawatir kan. Kamu siapa? Kok ngingetin aku? Nah, ada baiknya membawa masker. Kemana-mana harus bawa masker. Kasih masker, kalau nggak pakai masker. Ya. Nah, itu paling tidak dengan cara itu, orang akan merasakan, oh, saya diperhatikan kesehatannya oleh orang itu yang ngasih masker. Kalau dia masih punya norma, naluri yang bagus ya, artinya itulah yang kita angkat sebagai kesadaran kolektif. Jadi dua cara ya Bu. Satu, dengan law enforcement yang dilakukan oleh peraturan pemerintah daerah. Yang kedua, dengan cara social engineering atau dengan tadi, modalitas sosial kita saling mengingatkan, saling membantu, kita menjaga diri kita. Kalau kita menjaga diri kita, kalau orang lain tidak menggunakan masker, apa ya? Kita bisa ketularan juga, toh. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita juga. Misalnya dengan wajib masker kemanapun, nah itu harus disampaikan. Itu Bu, mungkin yang bisa kami sampaikan. Memang tidak mudah, tapi tantangan tergantung dengan karakter budaya masing-masing juga. Pendekatannya seperti apa. Misalnya kalau memang itu ada tokoh masyarakat yang di situ yang menjadi punya peran penting, ya beliau yang menyampaikan ke masyarakat bagaimana sebetulnya menggunakan masker itu penting dan bisa menghindari dari penularan dan bisa menyelamatkan kita semua dalam komunitas misalnya itu. WA aku lihat. Bu Puji tuh nanya. Oke. Saya kembali ke Bu Mary. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya ada lagi di pertanyaan. Saat ini kita kan sudah melakukan memberikan informasi di berbagai saluran tentang COVID ini. Namun kenyataannya ada juga yang bahkan mungkin dia bertugas sebagai satgas di tingkat RW, tetapi ketika menemukan warganya yang positif, dia ikutan panik gitu Pak. Jadi sebenarnya ada yang kurangkah dari kita yang perlu kita tingkatkan? Seperti apa gitu Pak? Padahal kan kita berharap ketika beliaunya sebagai satgas di tingkat RW harusnya bisa ikut menginformasikan, bahkan bisa membuat masyarakatnya juga tidak menjadi panik gitu ya. Tetapi ketika kejadian itu ada di RW-nya, dia ikutan panik gitu. Lalu apa yang harus kita, sepertinya ada yang miss dalam upaya-upaya kita begitu Pak. Ya, masalah panik itu nggak bisa digeneralisir semua RW akan panik. Iya, betul. Jadi kita nggak bisa lihat generalisir seperti itu. Jadi mungkin itu ada kasus di satu RW dan nggak bisa kita ngomong setiap orang RW akan panik. Nggak. Jadi mungkin jangan terlalu ekstrim. Jadi kita harus lihat kasusnya. RW itu jangan-jangan dia panik karena mungkin dia sudah tua, kelompok rentan, dia punya penyakit komorbid, jadi dia panik juga, aduh kalau saya kena terus gimana? Karena dia komorbid juga. Nah ini harus kita lakukan, tidak bisa digeneralisir. Nah artinya informasi itu harus jelas, bagaimana penanganan, apa yang harus dilakukan. Tempat, saya rasa Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan kan punya protap yang jelas. Kalau
menemukan salah satu terkonfirmasi COVID mungkin atau suspek atau probable COVID itu kan pasti punya cara. Nah, coba itu aja disosialisasikan. Jadi saya rasa kita tinggal angkat kalau RW ya di kelurahan atau desa. Kalau RW kelurahan atasnya lagi kecamatan. Kecamatan atasnya lagi ya kabupaten. Kabupaten atasnya lagi ya provinsi. Makanya tadi kami sampaikan peran pemerintah daerah sangat penting sampai RT RW. Artinya bukan hanya top down tapi bottom up juga. Ya, untuk itu sekali lagi informasi harus jelas, hulu ke hilir. Ya, sekali lagi hulu ke hilir. Kita tidak bisa hanya ngomong, wah ini ada orang terdampak ini, terus gimana? Nah, gitu. Jadi harus tahu dulu informasinya. Ya, sekali lagi memang potensinya, risikonya tinggi bagi orang-orang yang komorbid, yang punya penyakit bawaan ya, seperti diabetes mellitus, darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, ya itu menjadi potensi yang penting. Jadi mungkin memang ada baiknya orang-orang yang seperti itu ya hindari kerumunan, jangan sering main ke pasar misalnya, mengurangi penularan, mengurangi mata rantai penularan, memutus mata rantai penularan. Jadi saya rasa paling penting adalah sekarang bagaimana menyadarkan diri kita dan jangan panik. Panik itu menurunkan imun. Ya, semakin panik, semakin kita terkena, Bu. Betul ya, Bu Mary? Semakin kita panik, semakin kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Makanya kita harus kembalikan ke masalah keyakinan, iman. Ya, kalau ya agama, saya rasa semua punya keyakinan bagaimana bisa menurunkan kepanikan itu menjadi sesuatu cara yang lebih baik untuk dirinya sendiri dan bahkan lingkungannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Bu Mary, saya kembalikan. Kita melakukan dari Koja, Puskesmas Kecamatan Koja, Dr. Sri Puji Wahyuni, kita melakukan komunikasi ini juga telah melakukannya secara maraton gitu ya, Bapak. Setiap langkah dan perjalanan ada monefnya yang disusun oleh pusat. Walaupun ketika cara menyampaikan atau mengkomunikasikan komunikasi publiknya berbeda tiap daerah, tetapi tools evaluasinya apakah sama atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya indikatornya apa sih kalau di dalam kesehatan ada masalah epidemiologinya, surveillance sama pelayanan kesehatan, ya 3 hal itu ya. Jadi sebetulnya kalau dari dinas kesehatan indikatornya itu saja. Masalah nanti caranya berbeda-beda, tapi narasinya kan tetap sama. Ya, terus kemudian target misalnya R0, RT semuanya terukur. Bagaimana melakukan tracing atau kemudian isolasi, bagaimana, kan itu kan semua ada protapnya, ada protokolnya. Tinggal komunikasinya seperti apa. Kan itu sudah di level kebijakan, di level indikatornya udah jelas. Tinggal aja dipakai itu diturunkan ke level komunikasi. Jadi nggak perlu bikin hal yang baru, tapi sekarang bagaimana menerjemahkan komunikasi itu ke publik dengan bahasa yang sederhana dan bisa terpantau. Makanya tadi monitoring evaluasinya, indikatornya harus sama, harus jelas. Dengan tiga hal tadi misalnya ya. Epidemiologi, surveillance, sama pelayanan kesehatan. Nah itu sejauh mana itu tercukupi dan bisa meningkatkan kualitas atau kapasitas ataupun menjadi zona yang hijau atau kuning yang relatif ringan, tidak berpengaruh misalnya. Akhirnya kalau itu bisa tertangani kan otomatis pergerakan ekonominya akan meningkat. Nah, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu masyarakat kan seperti itu. Jadi saya berharap juga dari Kementerian Kesehatan atau mungkin dari Promkes bisa menjelaskan itu sampai level puskesmas atau level terendah itu apa misalnya apa posyandu, nggak tahu posyandu sekarang masih bergerak atau enggak untuk pelayanan masyarakat termasuk imunisasi dalam era COVID ini kan perlu juga dibahas. Saya rasa nah itu protapnya kan jelas, protokolnya kan jelas ada. Nah ini mohon disampaikan dan indikatornya harus terukur dan dievaluasi setiap saat. Kalau misalnya dalam waktu seminggu, 2 minggu ada perubahan, ya langsung harus apa yang di-cut, harus apa yang diselesaikan supaya tidak membangkitkan suatu penularan yang lagi. Jadi peran komunikasi ini penting.
Jadi informasi dari penanganan mungkin dari Kementerian Kesehatan juga paham bahwa 30% resource-nya itu adalah di komunikasi publik. Selain di pelayanan kesehatan sama dalam penanganan itu, dan logistik dan bantuan yang lain, tapi ternyata 30% itu kita memang harus dalam komunikasi. Jadi komunikasi publik ini menjadi hal yang sangat penting dalam hal penanganan masalah krisis ini, masalah risk communication ini. Jadi sekali lagi memang penting sekali tema ini diangkat supaya bisa ikut membantu untuk penanganan COVID ini secara baik. Saya kembalikan Bu Mary. Bu Ketua PKK Provinsi DKI Jakarta sudah siap, bisa dibuka menyampaikan informasi. Oh, Ibu PKK, bisa? Oh, ini dia ada. Bisa? Oke, ya silakan Ibu PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Prasti, silakan menyampaikan. Izin Bu mewakili dari teman-teman PKK Provinsi DKI Jakarta. Ya, silakan Bu. Menyambut baik karena kader PKK DKI itu ada di sampai tingkat rumah tangga. Jadi kami punya kader sampai tingkat dasawisma yang akan selalu menyampaikan pesan-pesan ataupun edukasi tentang protokol kesehatan. Misalnya kemarin tentang 3M, bahwa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu instruksi langsung disampaikan oleh Ketua Tim Berak PKK melalui WA Group kepada tingkat kota, kemudian ke kecamatan, ke kelurahan, sampai ke tingkat RW dan dasawisma. Jadi kami bergerak meskipun pada saat COVID, pandemi. Jadi PKK tetap melaksanakan kegiatan dengan melalui online WA. Kami selalu mengupdate informasi, misalnya di IG dari gubernur ataupun dari Ibu Ketua ataupun melalui informasi yang lainnya yang memang akurat. Kami berharap dari Bapak Ibu dari yang bidang kesehatan bisa juga langsung mungkin melakukan sesuatu yang memang masyarakat itu mengerti secara jelas, karena berita itu kalau hanya katanya mereka juga bingung. Jadi mereka lebih baik dengan jalur yang langsung, mungkin melalui puskesmas terdekat, kita bisa melakukan ke Ibu PKK kelurahan dan langsung kepada kadernya secara cepat. Jadi pandemi ini kita coba untuk bantu, ya. Jadi PKK itu tugasnya mendata, menggerakkan dan menyampaikan informasi supaya masyarakat terbantu dengan informasi yang akurat. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu. Kita selalu siap, informasi apapun kami akan sampaikan kepada warga. Mungkin dari kami itu, Ibu, masukannya. Terima kasih. Sebentar kepada Ibu, terima kasih kepada Ibu Prasti. Sebentar kita dengarkan azan sebentar ya, karena kami sangat dekat dengan masjid. Mohon menunggu sebentar Bapak Ibu dan juga narasumber. Tutup. Ada yang mau ditambahkan nggak?
XL apa XXL? XL ya Bu? XL loh. Kayaknya lu pas deh. Biar nggak stretch. Kalau mau nyaman ya itu dari kayak gini. Tapi ini kurang ada tiga. Ada baju. Ya. Ya. Baik, halo, masih ada bersama kami? Ya. Baik. Ya Bu, siap Bu. Ya, ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Ibu PKK, Ibu Prasti? Ya, izin Bu menambahkan ya. Silakan Bu. Kebetulan kami dari pengurus PKK Provinsi ada juga yang saudara kami terkena positif. Tapi beliau dengan sadar menyampaikan bahwa saya positif, saya harus masuk isolasi di rumah sakit Wisma Atlet. Tapi tanggapan tetangga kiri kanan itu sangat tidak manusiawi. Beliau dikucilkan sehingga dia merasa sebaiknya saya di rumah sakit daripada saya isolasi mandiri. Nah itu maksud kami edukasi yang langsung oleh pihak terkait yang menyampaikan pesan tersebut itu kurang di masyarakat. Kalau ibu-ibu PKK menyampaikan paling begitu gitu. Jadi itu tolong mungkin bisa lebih turun ke masyarakat karena kasihan kalau keluarganya dikucilkan. Dan kedua untuk penderita. Bisa diulang, Bu? Ya, gimana? Terputus? Iya, mungkin yang bisa disampaikan adalah bahwa stigma itu masih sangat kental dirasakan di bawah dan juga bahkan sebetulnya seseorang yang terkena yang hasil laboratorium positif COVID pun merasa tidak nyaman dan merasa tidak percaya walaupun dia sudah melakukan protokol kesehatan, namun sudah, ya. Silakan Bu, lanjut Bu. Silakan Bu, dilanjutkan. Ya, Bu, dari kami meneruskan lagi. Ya. Yang positif, Bu, di lingkungan kami itu ada yang memang datanya masih dirahasiakan karena orang tersebut malu ataupun dari puskesmas terdekat ataupun dinas, saya nggak tahu itu yang tidak berani menyampaikan data tersebut. Nah, itu kami harus membuka hati kepada pasien tersebut. Dengan sukarela dia harus menyampaikan saya positif, saya harus jaga. Kalau enggak percuma Bu, dia akan keluar-keluar kita nggak tahu. Nah itu maksud saya siapa yang berwenang karena kita tahu kelurahan ini banyak, kita buka di peta Google itu banyak tuh merah-merah. Tapi merah, kita ya, mau ngapain? Kita mau ngapain juga nggak bisa ngapa-ngapain Bu, karena kita tanya ke kelurahan, tanya kemana itu nggak boleh atau apa. Nah itu maksud saya bagaimana solusinya, siapa yang harus turun gitu loh, maksud saya gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba kemarin berita di TV RW mana Tebet dikunci atau apapun. Nah kita baru tahu gitu. Mungkin dari PKK mungkin menanyakan itu. Iya. Bagaimana tim turun ke lapangan, Bu? Iya. Baik Ibu, nanti ya, baik terima kasih atas informasinya ya kepada narasumber. Mungkin itu pertanyaan untuk kami ya. Sehingga kami akan koordinasi dengan teman kami dengan bidang lain dan puskesmas sebagai pemberi pelayanan paling ujung tombak. Ya, baik. Memang dirasakan bahwa stigma itu masih sangat ada di masyarakat kita dan bahkan bukan ya
bahkan masih berasa, bahkan si pasien sendiri pun yang sudah terkonfirm sudah positif juga merasa nggak nyaman dan bingung, saya harus lapor ke RT RW atau enggak ya? Ya, baik Bapak Raditya mungkin akan bisa membantu memberikan informasi atau penjelasan untuk stigma terutama Bapak, silakan Pak. Ya Bu Mary, nanti setelah ini mohon maaf, kami mohon diri dulu karena ada kegiatan lain yang mungkin harus kami pamit dari sesi. Oh langsung ya, oke. Ya, Bu Mary. Iya Pak. Jadi mohon maaf nanti habis ini kami mohon diri karena ada agenda lain, jadi kami mohon diri untuk kegiatan lainnya udah menunggu ini. Iya, ini satu pertanyaan aja Pak. Iya. Oh, iya. Silakan, Pak. Tadi terkait dengan stigma apa Bu ya? Mohon maaf. Di masyarakat masih dirasakan sekali tentang stigma apabila dia positif. Ya. Positif terus dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi sekali lagi penyakit ini kan bukan penyakit aib ya. Sekali lagi ya. Jadi mohon maaf, ini beda. Jadi ini kan kenapa ini jadi muncul terus dianggap itu dikucilkan ya. Ini bukan penyakit, ini kan penyakit apa ya? Virus yang bisa tertular dengan mudah. Sekali lagi virus yang bisa tertular dengan mudah. Artinya gampang sekali siapapun bisa terkena gitu loh. Jadi kalau ini di stigmanya nanti masyarakat terus dikucilkan oleh masyarakat, ini bukan penyakit aib, bukan penyakit yang karena itu melakukan sesuatu kejahatan terus dia salah, terus dia dihukum, terus dia, waduh ini kan bahaya sekali memang. Jadi memang sekali lagi kami mohon bantuan, terutama tadi ibu-ibu PKK, dari ibu PKK tadi bagus sekali ya, ada dasawisma itu ujung tombak sebetulnya. Jadi memang sekarang bagaimana komunikasi itu bisa berhasil, memang kalau dari kebencanaan, biasanya kami mengajak ibu-ibu, ya, karena biasanya ibu-ibu itu yang ada di rumah, mengendalikan keluarga, ya, suaminya mau pergi, dikendalikan ibunya, istrinya. Jadi memang kita, aduh mohon maaf ini jangan dikutip ya, kalau ada media. Artinya pengendalian yang utama itu kekuatannya ada di ibu-ibu. Makanya sasaran utama kita memang harus bagaimana ibu-ibu yang ada itu bisa ikut membantu informasi. Tadi disampaikan Ibu Prasti ya, dari PKK, itu ada dasawisma yang langsung ke masyarakat. Tolong disampaikan juga bahwa ini kan bukan penyakit yang aib, yang jelek, tapi ini virus yang harus kita perangi, harus kita tanggulangi bersama, jangan malah dikucilkan. Nah, ini memang informasi ini harus disampaikan. Dan kami terus di komunikasi terus menyampaikan itu. Artinya memang harus kita lakukan penguatan di bidang perilaku behavior. Jadi sekali lagi kami berharap juga informasi ini bisa langsung ke masyarakat, dan tokoh masyarakat sangat penting sekali. Makanya kami tadi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, ya bahkan RT RW itu punya peran penting. Dasawisma, ibu-ibu itu punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun kapasitas menghadapi risiko ini. Jadi yang penting sekarang masyarakat itu harus tenang, nomor satu, ya tenang. Meskipun tetap waspada, ya, tapi jangan terlalu panik juga. Tapi tetap tenang, tapi tetap menjaga protokol kesehatannya, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan jaga lingkungan itu juga, jaga keluarga, ya, kebersihan, ya nomor satu ya. Germas ini kan bagus sekali ya, germasnya kesehatan ini udah tinggal itu aja digulirkan terus menerus. Tanpa bosan-bosannya itu harus disampaikan terus ke masyarakat. Nah ini mungkin nomor satu itu. Tidak ada bosan-bosannya menyampaikan informasi ini langsung ke masyarakat supaya ada perubahan, ada perilaku yang baik. Dan memang pintu masuknya di rumah tangga biasanya ibu-ibu, itu lebih efektif. Ya. Jadi kami terima kasih ibu-ibu PKK punya informasi yang bisa langsung ke RT RW dengan dasawismanya, dan silakan Ibu, mungkin nanti dari provinsi harus membentuk suatu bentuk informasi yang bisa diakses dan bisa memberikan feedback ke pemerintah daerah. Nah, nanti informasi dari provinsi bisa ke nasional, kebutuhannya di daerah seperti apa, informasi apa yang bisa dilakukan. Nah, ini kan saya rasa jaringan komunikasi ini yang bisa dibentuk nantinya ke depan,
supaya level rumah tangga ini atau RT RW ini benar-benar bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terbaik. Saya rasa itu Bu Mary yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami mohon maaf bila mana ada salah ucap, tata krama yang kurang baik, mohon maaf, tapi intinya kami tidak ada niat untuk itu. Yang penting kami bisa berbagi, dan terima kasih sekali lagi. Kami terus terang belajar dan mendapatkan informasi dari peserta FitCon ini, dan mudah-mudahan ke depan komunikasi publik betul-betul dapat menjadi penting dan dapat merubah perilaku ke semua, dan kami mohon dukungan juga dari provinsi untuk tetap konsisten memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat. Saya rasa itu Bu Mary, sekaligus mohon diri. Ya, baik. Terima kasih Pak Raditya. Ya, mohon izin juga Pak untuk selalu juga menyampaikan tentang 3M, karena kan dari pusat juga mengharuskan kami menginformasikan 3M. Dan seperti yang dilakukan juga di provinsi, kami selalu mengingatkan 3M di setiap posko-posko juga kami lakukan. Kenapa? Ya, 3M, seperti di posko COVID Provinsi DKI juga kami selalu di akhir pembicaraan ketika ada pemirsa atau peserta yang nelpon bertanya, kami selalu menutupnya dengan 3M, pesan 3M. Baik, Bapak Ibu para peserta pertemuan kita hari ini, jangan lupa bahwa kita masih ada satu narasumber kita yang luar biasa yang kita nantikan di 1 jam ke depan. Sebelumnya saya sampaikan dulu kesimpulan kita dari narasumber kita yang luar biasa, sudah bisa menyempatkan waktunya dari pagi sampai siang ini yang juga harus terburu-buru dengan pertemuan online berikutnya. Kesimpulannya adalah bahwa kita semua yang ada hadir dalam pertemuan ini harus cerdas memilih informasi terkait COVID-19. Bapak Ibu juga ketika akan menyampaikan melalui media-media seperti misalnya WA Group juga harus memilah dulu informasi itu relevan atau tidak. Kemudian saluran komunikasi penting dalam penyampaian informasi. Saluran informasi banyak sekali yang bisa kita lakukan kepada siapa saja saluran itu, bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, kader-kader Dasawisma, kader-kader PKK, masyarakat, komunitas, dan bahkan dunia usaha atau swasta. Kemudian di sini saya tertarik dengan istilah tadi, cost benefit ratio, atau dengan mengajak masyarakat untuk berpikir, kalau saya sakit maka berapa rupiah yang akan hilang, kesempatan-kesempatan yang akan hilang. Rasanya itu bisa juga menjadi bahan pertimbangan ketika kita memberikan edukasi ke masyarakat, sehingga mereka akan lebih mematuhi peraturan atau protokol-protokol kesehatan. Kemudian 3 hal penting yaitu edukasi, enforcement, atau dengan regulasi, menjalankan regulasi, dan infrastruktur. Regulasi ini bisa yang sangat mudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua peserta ini adalah untuk mengingatkan dengan pendekatan sosial. Jadi regulasinya adalah sanksi dari masyarakat itu akan lebih mudah. Misalnya yang sudah ada di pasar-pasar apabila ditemukan yang tidak menggunakan masker, maka bisa dengan memberikan hukuman misalnya menyapu pasar atau memisahkan pasar selama 1 minggu misalnya, contoh seperti itu. Kemudian engineering atau adanya protokol atau adanya menyiasati lingkungan tempat bekerja atau tempat-tempat umum untuk bisa melakukan menjaga jarak dan cuci tangan dan juga menggunakan masker. Kemudian 3M, jangan bosan-bosan atau selalu ingat ketika menyampaikan 3M itu juga harus diikuti dengan kenapa sih harus melakukan 3M, karena itu adalah upaya dalam menyampaikan perubahan perilaku perlu diberikan alasan-alasannya kenapa harus 3M. Komunikasi, dalam penyampaian komunikasi informasi ini juga sangat baik dilakukan secara internal maupun eksternal. Jadi sebelum informasi satu paket akan disampaikan kepada masyarakat, baiknya internal juga harus satu paket juga. Jadi kalau teman-teman ibu-ibu PKK ya harus dikomunikasikan di dalam, puskesmas harus di dalam puskesmas, lalu sama-sama satu kata akan menyampaikan informasi seperti apa. Tentang 3M bagaimana juga harus ketika komunikasi internal juga harus disampaikan targetnya. 1 bulan ke depan mau seperti apa, dan apa saja pesan yang akan disampaikan. Kemudian paradigma, sasaran. Mungkin kita rasakan juga tadi tentang stigma, informasinya mungkin belum sampai dengan benar. Tadi kalau disampaikan oleh Pak Raditya bahwa informasi harus benar dan jelas.
juga harus saintis, artinya bukan informasi yang abal-abal atau copy paste begitu ya. Dan jadi informasi yang kita dapatkan juga harus informasi yang benar dan jelas. Kemudian tidak hanya informasi tapi gerakan dan gerakan. Dan gerakan ini juga harus dilakukan oleh seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Kemudian struktur kampanyenya harus pendekatan sosial, memang tidak bisa sendiri dilakukan oleh masyarakat. Kemudian Monef ini sangat penting tentunya bagi kita OPD bahwa Monef harus dilakukan. Tentunya siapa yang melakukan Monef, ya masing-masing OPD melakukan Monefnya terhadap apa yang sudah dilakukan, setidaknya itu. Baik, Bapak Ibu, salam 3M. Mari sama-sama menyampaikan 3M. 3M. Yang pertama, gunakan masker. Kedua, memakai masker. Ya. Dua, Kedua, jaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan air dan dengan sabun. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Dengan air yang mengalir. Oke. Sampai ketemu. Saya sampaikan lagi, saya berikan lagi waktunya kepada MC. Silakan Bapak Wisnu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.